Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Amelia Chandra dengan NIM 23231033. Saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan dan penanganan teks. Saya berasal dari kelompok 5. Penanganan dan pengolahan teks. 1. Konstanta dan variabel string. String merupakan bentuk data yang biasa dipakai dalam bahasa pemrograman untuk keperluan menampung dan memanipulasi data teks. Misalnya untuk menampung atau menyimpan suatu kalimat. A. Konstanta string. Suatu konstanta string ditulis dengan diawali dan diakhiri tanda petik ganda. Misalnya, tanda kutip A, B, C, D, E. Nilai string ini disimpan dalam memori secara berurutan dengan komposisi sebagai berikut. B. Variabel string adalah variabel yang dipakai untuk menyimpan nilai string. Misalnya, char name dalam kurung 10 titik koma merupakan instruksi untuk mendeklarasikan variabel string dengan panjang maksimal 10 karakter atau termasuk karakter 0. Deklarasi tersebut sebenarnya tidak lain merupakan deklarasi array bertipe char. Yang C. Inisialisasi string. Suatu variabel string dapat diinisialisasi seperti halnya array lain, namun tentu saja elemen terakhirnya haruslah berupa karakter 0. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut. 2. Operasi input-output, teks atau string. A. Memasukkan data string. Memasukkan data string ke dalam suatu variabel biasa dilakukan dengan fungsi get atau scan. Bentuk umum pemakaiannya adalah sebagai berikut. Namun, ada beberapa yang harus diperhatikan. Nama array adalah variabel bertipe array of char yang akan digunakan untuk menyimpan string masukan. Yang harus diperhatikan pertama, di depan nama array tidak perlu ada operator dan operator alamat. Yang kedua, kalau memakai scan, data string masukan tidak boleh mengandung spasi. B. Menampilkan isi variabel string. Untuk menampilkan isi variabel string, fungsi yang digunakan adalah push atau print. Bentuk umum pemakaiannya sebagai berikut. Dalam hal ini, var string adalah sebuah variabel yang berupa sebuah array of char. Fungsi puts akan menampilkan isi dari var string dan secara otomatis menambahkan karakter kutip garing n, sehingga kedua pernyataan di atas memberikan keluaran yang sama. Maka pada pernyataan print dirubah menjadi sebagai berikut. Contoh program berikut akan menampilkan isi variabel compiler C berdasarkan dua bentuk inisialisasi string tersebut. 3. Mengakses elemen string. Variabel string merupakan bentuk khusus dari array bertipe char. Oleh karena itu, elemen dari variabel string dapat diakses seperti halnya pengaksesan elemen pada array untuk menghitung total karakter dan string yang dimasukkan oleh keyboard. 4. Fungsi untuk pengolahan teks atau string. A. Fungsi stretch p. Fungsi ini dipakai untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan, termasuk karakter 0. Keluaran dari fungsi ini atau return value adalah string tujuan. Dalam hal ini, variabel tujuan haruslah mempunyai ukuran yang dapat digunakan untuk menampung seluruh karakter dari string asal. Contoh implementasinya bisa dilihat di bawah ini. B. Fungsi strlen digunakan untuk memperoleh banyaknya karakter di dalam string yang menjadi argumennya. Keluaran dari fungsi ini adalah panjang dari var string. Karakter 0 tidak ikut dihitung. Contoh implementasinya bisa dilihat pada program di bawah ini. C. Fungsi struct. Menggabungkan dua buah nilai string tidak dapat dilakukan dengan operator plus, karena operator ini bukan operator untuk string. Penggabungan dua buah nilai string dapat dilakukan dengan fungsi pusaka struct, dengan menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. Contoh implementasinya bisa dilihat pada program di bawah ini. D. Fungsi string digunakan untuk membandingkan dua nilai. Membandingkan dua nilai tidak dapat digunakan dengan operator hubungan, karena operator tersebut tidak untuk operasi string. Membandingkan dua buah nilai string dapat dilakukan dengan fungsi pusaka string. E. Fungsi start dapat digunakan untuk mencari suatu nilai karakter yang berada dalam suatu nilai string. Keluaran dalam fungsi ini adalah alamat posisi dari karakter dicari. Jika karakter dicari tidak ada dalam nilai string, maka fungsi ini akan memberikan
hasil nilai pointer kosong atau nol. Contoh implementasinya bisa dilihat pada program recursi di bawah ini. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.